Halo teman-teman. Mmm, karena lagi gabut, jadi aku mau sharing tentang beberapa hal di IGTV ku, dan untuk video pertama aku mau sharing tentang perubahan iklim ya. Kayaknya mungkin sharing ke depan akan tentang isu-isu yang berkaitan dengan backgroundku sebagai salah satu orang yang berkecimpung di dunia lingkungan sehari-hari. Dan untuk video pertama tentang perubahan iklim. Kenapa? Karena akhir-akhir ini kayaknya isu perubahan iklim lagi nge-hype banget, lagi banyak dibicarain sama orang. Tapi ya aku menemukan juga sih beberapa temen yang nanya sebetulnya perubahan iklim tuh kayak gimana. Terus apakah benar bencana-bencana yang sekarang banyak terjadi gitu ya di muka bumi itu karena perubahan iklim. Nah, mungkin masih manual banget pakai screen recording, presentation recording kayak gini, tapi aku mau coba sharing aja sih sama kalian tentang sebenarnya perubahan iklim itu kayak gimana, kayak gitu. Sebelumnya aku mau cerita teman-teman, sebenarnya kondisi kita saat ini atau bumi gitu ya, dan dunia internasional tuh lagi concern banget terhadap hal ini tuh sebenarnya kita tuh lagi gimana sih kondisinya. Jadi kita ini sekarang lagi ada di dekade restorasi atau biasa dikenal juga dengan istilah the decade of restoration gitu. 10 tahun yang paling diperhitungkan di muka bumi. Diperhitungkannya seperti apa? Jadi kalau kita nggak ngapa-ngapain nih gitu ya terhadap dan tidak merespon dengan cukup serius dengan real act gitu ya perubahan iklim ini, maka kita tidak bisa membendung lebih parah lagi dampaknya. Akan lebih banyak ekosistem yang rusak, kemudian juga akan lebih banyak spesies yang hilang di muka bumi gitu. Makanya para ilmuwan bilang bahwa ya 10 tahun ini adalah 10 tahun yang paling diperhitungkan gitu. Semua orang yang concern di isu lingkungan, dunia internasional yang fokus di isu lingkungan itu sedang concern terhadap hal ini gitu. Jadi bahkan sempat ada beberapa orang yang bilang bumi mau tutup gitu ya. Itu istilah yang menunjukkan bahwa satu dekade ini sangat krusial banget gitu ya. Nah, kalau gitu apa dong sebetulnya perubahan iklim itu? Dasarnya atau basicnya perubahan iklim itu sebetulnya apa dan gimana sih kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman, perubahan iklim itu adalah perubahan suhu rata-rata ya gitu. Dan siklus cuaca dalam jangka waktu yang lama. Kalau teman-teman lihat di temperatur anomali ini di gambar ini, jadi sejak tahun 1880 para ilmuwan itu telah menyimpan catatan suhu permukaan global. Kelihatan ya dari yang cuman di bawah 0 derajat, kemudian naik hampir 0,5 sampai sekarang udah mencapai 1 derajat Celcius gitu. Kalau kalian mungkin pernah dengar, kemarin sempat ada konferensi tingkat tinggi ya, para pemimpin dunia di COP gitu, di Glasgow kalau nggak salah. Salah satu komitmennya adalah bagaimana memastikan agar ada berbagai upaya sehingga suhu di muka bumi itu tidak lebih atau tidak mencapai 1,5 derajat Celcius gitu. Kenapa emangnya gitu ya, dan sebagaimana bahayanya sih sebetulnya. Nah, tapi sebelumnya kita akan coba lebih explore lagi tentang perubahan iklim itu sendiri. Nah, pertama teman-teman, di kalau kita nggak dengar kata perubahan iklim, pasti kita sering ngedengar juga istilah gas rumah kaca gitu ya. Jadi gas rumah kaca itu beberapa elemennya atau terdiri dari eh, zat-zat ini nih yang ada simbol-simbolnya di sini nih gitu ya. Mau digambar satu, dua ataupun tiga. Jadi terdiri dari CO2 atau karbon dioksida, kemudian juga ada CH4 atau gas metana, dan juga H2O atau air gitu. Jadi elemen-elemen tadi atau molekul-molekul tadi itu dinamakan gas rumah kaca dan itu ada di atmosfer kita gitu ya. Nah, kemudian ini ada bumi dan yang kuning ini adalah sinar matahari. Nah, jadi pada saat bumi memancarkan energinya yang disebut dengan gelombang pendek ke muka bumi gitu ya, sehingga sinar mataharinya nyampe nih ke bumi, begitupun sebaliknya ternyata bumi juga memancarkan gelombang panjang gitu, energi atau radiasi gelombang panjang ke atmosfer gitu ya. Nah, pada saat proses ini terjadi, gas rumah kaca ini menangkap sebagian energi yang tadi masuk
gitu, supaya energinya tetap ada di bumi dan menjaga temperatur bumi tetap hangat, bisa ditinggalin oleh manusia, juga dibutuhkan oleh berbagai makhluk hidup lainnya yang ada di muka bumi. Nah, itu di gambar 2. Nah, kalau kita lihat di gambar ketiga, ini ada lebih banyak gas rumah kaca yang berada di atmosfer kita. Artinya, semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer kita, maka semakin banyak juga energi yang ditangkap yang ada di bumi yang membuat bumi itu dari yang asalnya hangat gitu ya dan cukup untuk digunakan seluruh makhluk hidup di muka bumi itu jadi lebih panas gitu karena energi yang ditangkap oleh gas rumah kacanya lebih banyak gitu. Kenapa? Karena gas rumah kacanya lebih banyak. Inilah yang menyebabkan suhu bumi meningkat dan terjadi perubahan iklim. Sederhananya seperti itu. Jadi makin banyak gas rumah kaca di atmosfer kita, maka makin banyak energi yang akan ditangkap gitu ya atau akan dikurung di bumi dan makin akan tinggi juga suhu buminya sehingga terjadi perubahan iklim yang itu mempengaruhi banyak hal di muka bumi gitu. Contohnya apa sih pengaruhnya gitu? Nih kita lihat ya. Nah, ini tuh hanya beberapa yang aku yakin juga teman-teman udah mungkin pernah dengar, pernah nonton beritanya, atau mungkin muncul di beranda atau explore sosial media kalian gitu ya. Dari mulai banjir di beberapa kota besar yang mungkin asalnya nggak pernah banjir gitu ya. Jadi seketika banjir. Nah, ini yang pertama contoh di China gitu. Mungkin ini pernah juga sih beritanya gitu ya. Jadi curah hujan dalam setahun gitu ya. Jadi curah hujan saat itu yang terjadi di China itu sama dengan curah hujan yang biasanya terjadi dalam 1 tahun. Jadi itu terjadi dalam 1 kali gitu ya. Dan tentunya hal ini menyebabkan luapan airnya semakin tinggi, kemudian ada korban jiwa, fasilitas rusak dan lain sebagainya. Yang kedua, ini ada di Jerman bagian barat gitu ya. Sama ini juga ada banjir bandang gitu ya. Dan sama juga ini juga menyebabkan curah hujan yang tinggi, menyebabkan berbagai fasilitas rusak, korban jiwa dan lain-lain. Terus ini ada di Kanada gitu ya, cuacanya ekstrim yang menyebabkan kejadian kebakaran hutan gitu ya. Bahkan mencapai 49 derajat Celciusan gitu lah. Jadi kayak ini menjadi rekor suhu terpanas gitu yang terjadi 3 hari berturut-turut yang menyebabkan kebakaran hutan gitu. Kalau ini yang terakhir itu di Kabupaten Ogan Ilir gitu ya, di Taman Nasional Bromo. Ini juga menjadi kemarau panjang itu menjadi pemicu sekitar 3 hektar hutan terbakar di Kabupaten Ogan Ilir ini gitu ya. Termasuk juga 14 hektar di Taman Nasional Bromo. Ini ada 2 maksudnya di Ogan Ilir dan juga di Taman Nasional Bromo. Ini merupakan salah satu dampak dari terjadinya perubahan iklim. Bagaimana siklus hujan berubah gitu ya. Yang harusnya curah hujan itu terjadi 1 tahun, terjadi dalam 1 waktu. Kemudian juga cuaca ekstrim panas gitu ya, yang sangat ekstrim itu menyebabkan keringnya, kemudian memicu kebakaran terjadi di beberapa wilayah termasuk tadi ya di Kanada dan juga termasuk di wilayah Indonesia. Jadi kalau ditanya perubahan iklim dari proses yang tadi ya, kalau aku balikin lagi, itu dampaknya cukup besar, itu baru salah satunya aja gitu. Kalau kita ngomongin um, wilayah yang jadi kutub es gitu ya, kita sering dengar juga gitu bagaimana banyak gunung-gunung es yang mencair gitu. Dan itu adalah hal yang terjadi gitu ya. Ya siapa tahu kan kita sangat jauh terjadi dari kehidupan kita gitu ya. Kita nggak pernah ngeh bahwa itu semua ternyata sedang terjadi saat ini gitu. Bahkan BNPB bilang degradasi lingkungan itu terjadi 2,5 kali lebih cepat bahwa dibanding solusi-solusi yang kita wujudkan saat ini kayak gitu. Nah, sebetulnya apa sih yang mendorong perubahan iklim ini cepat terjadi gitu? Kalau aku sebagai perspektif pribadi melihat bahwa setidaknya ada 3 hal gitu yang mendorongnya itu. Pertama, masifnya pembakaran bahan bakar fosil gitu ya untuk kebutuhan energi listrik, bahan bakar kendaraan, industri dan banyak hal yang lainnya. Deforestasi atau penebangan hutan yang masif gitu ya. Sehingga tadi karena
hutannya digundulin gitu, karbon dioksidanya tidak diserap oleh tutupan lahan hijau sehingga menguap dan ada di atmosfer yang menyebabkan ya gas rumah kacanya semakin besar gitu ya. Dan tadi gitu menangkap energi lebih banyak gitu. Dan pengurangan keanekaragaman hayati tentunya gitu. Ini juga yang menciptakan ekosistem yang nggak stabil gitu. Nah, yang aku lihat sebenarnya dari pattern ini gitu ya, dari penyebab-penyebab ini, sebetulnya tuh ujungnya adalah demi memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Sebetulnya kalau kebutuhan aja mungkin masih bisa dikelola dengan baik, tapi sudah lebih ke mengarah ke keinginan manusia sebetulnya. Misalkan gitu ya, nanti nanti aku akan cerita apa namanya, kenapa ini akhirnya memenuhi kebutuhan kita sebagai individu. Pertama misalkan kita bisa lihat lah kalau ngomongin bahan bakar fosil ya, bagaimana pola penggunaan energi kita sehari-hari gitu ya. Ya kalau sendiri sih nggak masalah, tapi kali berapa juta orang di dunia gitu menggunakan energi listrik, kalau tidak bijak akan berapa banyak bahan bakar fosil gitu yang dibutuhkan. Kendaraan gitu. Kayaknya kendaraan umum sekarang juga khususnya di Indonesia gitu ya tidak menjadi pilihan primadona gitu. malah malah ya hampir dalam satu rumah mungkin bisa aja orang punya mobil lebih dari satu gitu, bisa tiap individu punya mobil, dan pastinya bahan bakar kendaraan ini menyumbang juga gitu karbon dioksida gitu ya untuk menjadi bagian dari gas rumah kaca tadi. Industri udah pasti gitu, apa industri hadir karena ya banyak juga gitu konsumennya sebagai manusia, berbagai industri ya tentunya. Jadi sebetulnya apa yang terjadi gitu ya masifnya ini belum belum hal-hal yang lain gitu ya, itu ujung-ujungnya adalah sebetulnya ya karena kita sebagai manusia yang banyak maunya gitu, banyak keinginannya gitu ya. Nah untuk itu teman-teman, sebetulnya ada kok hal-hal yang bisa kita lakuin sebagai individu gitu ya. Untuk apa? Untuk menahan laju perubahan iklim yang tadi. Pertama, kita bisa mulai mengidentifikasi antara mana keperluan kita dan mana keinginan kita. Jadi perlu itu adalah sesuatu yang butuh, sesuatu yang harus dipenuhi gitu ya. Tapi keinginan itu tidak harus dipenuhi. Ini menurutku mindset sih yang akan dan bisa merubah banyak hal jika dilakukan oleh semua orang di muka bumi gitu ya. Tentunya pertama tadi, jadi kita harus bisa membedakan mana keperluan dan mana keinginan gitu. Kalau udah tahu yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita terpenuhi ya, ini bisa menahan berbagai dan banyak hal yang tadi aku ceritain. Terus kita juga semakin bijak menggunakan energi, ini bisa menjadi salah satu langkah individu yang bisa digunakan juga, bukan berarti tidak memakai atau tidak menggunakan, tapi kita menggunakan energinya dengan bijak gitu ya. Jadi kalau nggak dipakai ya dimatiin dan lain sebagainya. Terus pakai transportasi umum, mungkin sekarang banyak sih sebenarnya gitu, tapi ya nggak salah sesekali mungkin gitu dalam seminggu atau dalam 5 hari kerja kalau memang kita udah kebagian ngantor, atau manfaatkan buat menggunakan transportasi umum gitu ya. Ada banyak gitu, dan ini juga sebetulnya kan bisa mendorong ya dua hal, dari segi penggunaan transportasi dan mungkin dari segi demand atau permintaan kita terhadap fasilitas publik juga akan semakin diperhatikan. Terus kelola sampah pribadi. Ini menarik. Kenapa kelola sampah pribadi juga menjadi salah satu langkah kecil untuk menanggulangi perubahan iklim tadi? Karena aku pernah share gitu ya di Instagram Story bahwa kita itu gampang mengidentifikasikan sesuatu yang udah kita pakai dan gak dipakai lagi sebagai sampah gitu. Padahal material ini sebetulnya jika kita kelola dan pilah dengan baik, itu masih ada beberapa yang punya nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan, tidak mencemari lingkungan dan tidak berakhir di TPA, dan bahkan bisa mendukung dan membantu perekonomian sebagian kelompok masyarakat gitu yang memang mencari pundi-pundi kehidupannya dari material-material yang masih bernilai tadi. Jadi kelola sampah pribadi itu sangat penting. Terakhir mungkin yang bisa kita lakukan adalah jadilah konsumen yang cerdas gitu. Salah satunya kalau ya biasa kita belanja ke supermarket, teman-teman udah gampang sekarang bisa melihat berbagai produk yang sudah punya eco label atau sertifikasi
ramah lingkungan kira-kira. Ada FSC, biasanya ini produk-produk pohon. Karena FSC ini singkatan dari Forest Stewardship Council, produk-produk turunan pohon yang secara produksi kayu mereka sudah bertanggung jawab. Biasanya mungkin ada di beberapa minuman kemasan gitu ya, ada beberapa kemasan apa namanya, Tetra Pak gitu kalau nggak salah. Kemudian juga tisu, kalau yang masih sering menggunakan tisu, ada beberapa produk tisu yang sudah punya label FSC, artinya setidaknya perusahaan dia sudah melakukan upaya untuk pengelolaan hutan yang lebih bertanggung jawab gitu. Ada RSPO, Roundtable Sustainable Palm Oil. Ini untuk produk-produk turunan kelapa sawit gitu, minyak goreng, apa ya lagi ya, mentega dan lain-lain lah, banyak gitu. Kosmetik bahkan mungkin. Nah, produk-produk yang punya label RSPO ini adalah produk-produk yang perusahaannya sudah melakukan pengelolaan perkebunan dan juga mungkin proses produksinya gitu ya, secara bertanggung jawab, memperhatikan lingkungan, sosial, dan ekonomi kalau nggak salah gitu ya. Kemudian ASC Aquatic kalau nggak salah. Ini produk-produk akuatik, berarti produk air tawar gitu ya, budidaya ikan gitu. Jadi produk-produk ikan yang sudah punya gitu. Atau enggak, kalau misalkan kita apa namanya belanja di pasar tradisional, ya itu lebih baik kita bisa mencari ikan-ikan dari hasil nelayan lokal gitu ya. MSC petani, berarti petani ikan ya. Kalau MSC baru tuh Marine Stewardship Council kalau nggak salah, itu untuk produk-produk ikan laut yang secara produksi proses budidayanya bertanggung jawab dan berkelanjutan gitu. Jadi sebenarnya udah banyak pilihan. Ini bisa kita lakukan sebagai individu dengan cara kita semakin menjadi konsumen dan pribadi yang cerdas mengelola sampah, pribadi bijak menggunakan transportasi dan energi. Maka maaf kalau ada suara kucing. Aduh, udah nggak konsen kalau ada suara kucing. Maka kita tes, aduh, padahal udah mau beres, ya Allah.